warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Silika Wulansari dari 10 TKJ 4 nomor absen 12. Hari ini saya ingin menjelaskan fungsi RAM, hard disk, DHCP server, firewall, router, switch, dan kabel UTP. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi RAM, hard disk, DHCP server, firewall, router, switch, dan kabel UTP. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan fungsinya terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan RAM adalah memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan. RAM bersifat sementara atau volatil. Artinya, data yang tersimpan akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsi RAM yaitu 1. Menyimpan data yang sedang digunakan oleh sistem operasi. 2. Menyimpan program dan atau aplikasi yang sedang berjalan. 3. Mempercepat proses akses data oleh prosesor. 4. Membantu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Contohnya, saat membuka browser, Microsoft Word, dan pemutar musik secara bersamaan, semua data aplikasi tersebut disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat. Yang kedua, fungsi hard disk atau HDD atau SSD. Hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD adalah media penyimpanan data permanen pada komputer. Fungsi HDD atau SSD yaitu 1. Menyimpan sistem operasi. 2. Menyimpan aplikasi dan program. 3. Menyimpan dokumen, foto, video, dan file lainnya. 4. Menjaga data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Perbedaan HDD dan SSD yaitu HDD 1. Menggunakan piringan magnetik, 2. Harga lebih murah, 3. Kapasitas besar, 4. Kecepatan lebih lambat. Sedangkan SSD yaitu menggunakan chip memori flash, 2. Kecepatan baca dan tulis lebih tinggi, 3. Lebih tahan guncangan, 4. Harga lebih mahal. Contohnya, file tugas sekolah yang disimpan di komputer akan tetap ada meskipun komputer dimatikan karena tersimpan di HDD atau SSD. Yang ketiga, yaitu fungsi DHCP server. DHCP server adalah layanan jaringan yang bertugas memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi DHCP server yaitu 1. Memberikan alamat IP secara otomatis, 2. Mengurangi kesalahan konfigurasi IP, 3. Memudahkan pengelolaan jaringan, 4. Menghemat waktu administrator jaringan, 5. Mengatur subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis. Contoh, saat ponsel terhubung ke Wi-Fi sekolah atau rumah, DHCP server akan memberikan alamat IP secara otomatis sehingga ponsel dapat mengakses internet. Yang keempat, yaitu fungsi firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol dan menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Fungsi firewall yaitu 1. Melindungi komputer dari serangan hacker, 2. Mencegah akses yang tidak sah, 3. Menyaring data yang mencurigakan, 4. Mengontrol penggunaan jaringan, 5. Melindungi data penting dari ancaman luar. Contohnya seperti firewall dapat memblokir aplikasi atau pengguna yang mencoba masuk ke jaringan tanpa izin. Yang kelima adalah fungsi router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan meneruskan data ke tujuan yang tepat. Fungsi router yaitu 1. Menghubungkan jaringan lokal dengan internet, 2. Mengatur jalur pengiriman data,
3. Membagikan koneksi internet ke banyak perangkat. 4. Mengelola lalu lintas data dalam jaringan. 5. Menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data. Contohnya, router WiFi di rumah menghubungkan internet dari ISP ke laptop, ponsel, dan perangkat lainnya. Yang keenam, yaitu fungsi switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Fungsi switch yaitu 1. Menghubungkan komputer dalam satu jaringan. 2. Mengirim data langsung ke perangkat tujuan. 3. Mengurangi tabrakan data atau kolison. 4. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan jaringan. 5. Mempermudah pengembangan jaringan LAN. Contohnya, di laboratorium komputer sekolah, semua komputer dapat dihubungkan menggunakan switch agar dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Yang ketujuh yaitu fungsi kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah kabel jaringan yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Fungsi kabel UTP yaitu 1. Menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN. 2. Mengirimkan data antar perangkat jaringan. 3. Menjadi media transmisi jaringan kabel. 4. Mendukung komunikasi data dengan kecepatan tinggi. 5. Digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kelebihan kabel UTP adalah 1. Harga relatif murah. 2. Mudah dipasang. 3. Fleksibel dan ringan. 4. Banyak digunakan pada jaringan LAN. Contohnya, kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch dan router agar dapat terhubung ke jaringan dan internet. Sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.